lagi yang muda ya kan, nanti mungkin udah kalau dipercaya lagi bisa-bisa kawin lagi yang ketiga, sama aja si Somat ya. Jadi ternyata otongnya gatal juga ya si Somat nih ya, mulutnya ngomongnya manis-manis tapi otongnya gatal juga ternyata begitu kan. Nah akhirnya orang jadi ngeliat ya, ibu-ibu pada mencak-mencak gitu ya, gila ini nggak bisa ngontrol otongnya tuh katanya, ngomong tadi tuh kok apa kalau protes bisa putus tuh kepala ya. Jadi dia ngelihat, wah, di mana ramatannya ya. Mungkin dia setahun, 2 tahun, 3 tahun percaya-percaya saja ya karena udah dididik dari kecil ya. Tapi lama-lama dia lihat ini sekarang bersyukur dengan zaman internet ini, kejadian dimanapun, mau di Depok, mau di Sukabumi, mau di mana lagi kemarin tuh katanya, Cilengsi, Citerep lah, di Bogor lah, di mana-mana, Cilegon dulu begitu. Nah, yang ada nggak nggak ini ya, nggak sesuai katanya, ya kan? Ustadz ulamanya sibuk, pokoknya selalu ingin mengatakan agama kita ini agama damai, agama yang sempurna, tapi kenyataannya nggak ada. Nah, akhirnya mereka udah jengah. Wah, barang sama si Turki sama Suriah ya, gue dibunuhin, ya, gue didiskriminatif, ya, nggak ada begitu. Jadi ajaran dia ngomongnya apa Ramatan ini ya gundul mupeang kata dia juga kan, lama-lama dia pasti begitu. Ini kan saya lihat aja kemarin mak-mak itu Muslim ya udah marah-marah ya, Ramatan pala lu gundul mupeang katanya kan, nggak ada begitu ya, yang ada lu ngelarang-larang orang ibadah. Nih, shalom semuanya, shalom Pak Pute. Halo Pak, salam Pak. Iya, ya udah saya komen dulu ya. Sip. Jadi pelarangan ibadah Natal ya, mungkin sekarang sih saya rasa udah makin sedikit ya. Jadi artinya Persis. si kadrun-kadrun ini udah mulai nggak laku ya, terutama Ustadz ulama Yaman ini mengalami banyak perlawanan sekarang. Jadi orang-orang Muslimnya udah makin pinter, terutama yang sekolah S1, S2 begitu ya, apalagi yang milenial. Jadi dia melihat dan bertanya-tanya, kok agama gua nih dibilangnya ramatan mulu iklannya tuh tiap hari. Ya, ramatan del alamin. Artinya bukan hanya buat manusia, tapi bukan hanya buat manusia sesama, tetapi buat semua lingkungan hidup begitu ya. Binatang pun juga sama begitu. Tetapi yang ada kok kenyataannya ya ini salah satunya, kok suka bikin rese ya, suka ngelarang-larang orang ibadah. Nah, kan dia bertanya-tanya, ah, kenapa kok di jalan-jalan malah gua ini nutupin jalan begitu ya. Nah, seperti Pak Putih ngomong tadi itu, kok apa kalau protes bisa putus tuh kepala ya. Jadi dia ngelihat, wah, di mana ramatannya ya. Mungkin dia setahun, 2 tahun, 3 tahun percaya-percaya saja ya karena udah dididik dari kecil ya. Tapi lama-lama dia lihat ini sekarang bersyukur dengan zaman internet ini, kejadian dimanapun, mau di Depok, mau di Sukabumi, mau di mana lagi kemarin tuh katanya, Cilengsi, Citerep lah, di Bogor lah, di mana-mana, Cilegon dulu begitu. Nah, yang ada nggak nggak ini ya, nggak sesuai katanya, ya kan? Ustadz ulamanya sibuk, pokoknya selalu ingin mengatakan agama kita ini agama damai, agama yang sempurna, tapi kenyataannya nggak ada. Nah, akhirnya mereka udah jengah. Wah, ini bohong nih, nggak bener ini. Ya, akhirnya nih sekarang kita lihat di sosial media ya, nggak banyak nih sekarang, bukan hanya satu dua lagi ya,
saya rasa mungkin udah mulai ratusan ya ke depan, bahkan ribuan, bahkan nanti akan nyusul nih puluhan ribu, mungkin ratusan ribu ke depan nih ya, muslim-muslim yang jilbab megang anjing, pelihara anjing, begitu ya. Uh, udah nyanyi lagu-lagu rohani, bahkan sekarang udah mulai banyak yang masuk-masuk ke gereja, nyoba-nyoba, begitu ya. Dan dia lihat, ih, begitu ke gereja berbeda, yang diomongin sama si ustadz ulamanya itu nggak sesuai, malah gue di sini bisa tersentuh. Ya, khotbahnya itu nggak ada khotbah-khotbah politik yang menghasut-menghasut, menjelek-jelekan, yang ada malah hidup apa khotbahnya, ceramahnya yang rohani, ya, menegur dosa, hidup benar, hidup mengasihi, hidup mengampuni, begitu ya, hidup memberkati sesama, begitu ya. Meskipun ada Muslim yang jahat, kita doakan, meskipun pemerintahnya kurang baik, sikapnya diskriminatif, kita doakan untuk kebaikan. Dia lihat baik ya, puji-pujiannya juga lagunya begitu dekat ya, begitu dekat kepada Tuhan, begitu ya. Kok gue selama ini jauh, gue trek-trek juga nggak apa, udah pakai toa yang kenceng sekeras apapun juga kayaknya nggak ada apa-apanya, begitu ya. Nah akhirnya dia ngelihat nggak sesuai, begitu ya, dengan yang selama ini diklaim-klaim, diiklan-iklankan udah bayar triliunan, begitu. Akhirnya mulai jengah dia nih. Nah, ini saya lihat nih sekarang udah mulai banyak ya. Nah, sekarang lagi udah mulai kemarin saya lihat lagi di TikTok udah mulai balas-balasan ya, katanya kemarin, katanya apa tuh, saya malah justru nggak ngikutin apa tuh, takjil katanya ya, diborong-borong. Nah, sekarang katanya mereka mau ini lagi. Nah, jadi rame tuh. Nah, saya lihat di milenial itu sekarang banyak ya, puluhan ribu, ratusan ribu tuh nanti saling-saling ngomongnya toleransi, udah nggak mau dengerin lagi ustadz ulamanya. Nah, MUI udah nggak laku lah saya rasa ya, apa, fatwa-fatwanya anjing haram, masuk ke gereja nggak boleh. Sekarang mereka pada mau ini loh, mulai saya yakin makin banyak terus ini, semakin menggulir ya, mereka semakin bertanya-tanya. Ya, jadi saya ikut ajaran ini semu, begitu ya, ya sama seperti Gus Dur lah bilang, katanya Tuhannya orang Kristen itu dipanggil Bapak paling dekat, ya kan. Kalau Tuhannya Hindu mungkin dipanggil Om. Kalau Tuhannya ini dipanggil-panggil pakai toa udah keras-keras juga nggak dengar. Jadi jauh, begitu ya perbedaannya. Kita mengenal Tuhan, jadi mengenal Tuhan tuh berbeda ya. Yang ada katanya ramatan, tetapi intimidatif. Makanya dengan pembunuhan, bom-bom bunuh diri, dengan teror-terornya ISIS, Al-Qaeda, begitu ya, cara-cara Taliban memerintah, ya, Hamas yang sekarang terbukti ini sarang teroris yang menyengsarakan rakyatnya sendiri juga udah jengah sekarang ya. Mungkin kalau suruh milih gabung sama Israel, mereka lebih seneng gabung sama Israel sekarang ya. Hidup bisa lebih enak, lebih adil. Ikut sama Hamas gue dibohongin, yang ada gue, anak gue bisa diculik ya, untuk jadi mujahidinnya mereka, begitu ya, jadi tentara-tentara bom bunuh diri lah segala macam ya, dilatih sama juga nih seperti kayak orang apa di Suriah ya, suku apa, Du ya. Nah jadi uh, dia tahu lah, kalau ngikutin si pemerintahnya yang baru ini, misalnya bekas orang besutannya si ISIS Al-Qaeda ya, anak-anak kita diculik, anak-anak kita yang perempuan bisa-bisa ya dijadiin, diculik dijadiin istri, anak-anak yang laki bisa jadi suka bom bunuh diri nanti dilatih sama mereka. Nah, jadi akhirnya mereka melihat kan, gue lebih tinggal sama Israel ya, kejahatannya lebih sedikit dibanding mereka. Nah, saya rasa sama aja nanti semua tuh ya, Muslim-Muslim juga kayak Muslim Kurdi, suruh pilih tinggal sama Amerika maupun sama Eropa maupun sama si Israel, mungkin dia akan lebih milih tinggal di sana daripada tinggal bareng sama si Turki sama Suriah ya. Gue dibunuhin ya, gue didiskriminatif ya, nggak ada begitu. Jadi ajaran dia ngomongnya
Ramatan ini ya gundulmu peang kata dia juga kan, lama-lama dia pasti begitu. Ini kan saya lihat aja kemarin mak-mak itu muslim ya udah marah-marah ya, ramatan pala lu gundulmu peang katanya kan, nggak ada begitu ya. Yang ada lu ngelarang-larang orang ibadah begitu ya, sedangkan lu di masjid trek-trek yang kenceng, nggak apa-apa. Melahirkan manusia-manusia egois, manusia-manusia rakus ya. Negara lu bilang ramatan perfect lah segala macam, yang ada negara lu miskin, kotor, jorok, ya, korup, munafik, tukang bohong, suka takia, semua pemimpinnya juga sama begitu ya. Nah, jadi cuman pakaian lu doang putih, tapi hatinya hitam, lumpur ya, eh, kelam begitu loh. Ya nggak ada ininya. Akhirnya lama-lama sekarang udah mulai-mulai mempertanyakan, mereka udah mulai berani ya, semua di YouTube di sosmed itu ya, mereka udah gerah begitu ngelihat apa kelakuan muslimnya sendiri. Nah, jadi bagus karena kalau nggak ada kejadian pelarangan-pelarangan begini, klaimnya muslim ramatan itu mungkin akan dilihat orang iya 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 aja, buat orang-orang yang bodoh yang nggak tahu sejarahnya Islam ya percaya percaya saja dibohongin. Tapi dengan model pelarangan begini, model bom bunuh diri begini, suka perang, negaranya semakin korup, negaranya tukang bohong, pemimpin-pemimpinnya menumpuk kekayaan segala macam seperti apa Asad, Basar al-Assad, seperti si Brunei, Sultannya Brunei, sama aja MBS, Uni Emirat Arab, kaya dia semuanya itu kan sultan-sultannya ya, berapa ribu triliun, berapa ratus triliun kekayaannya. Karena rakyatnya miskin, sepi, nggak ada makanan, sama Khamenei juga dikasih kepercayaan, keluarga besarnya semua milik dia tuh aset-asetnya, kaya begitu ya. Nah, jadi dibohongin lah begitu. Akhirnya lama-lama saya rasa mungkin umur Islam 2035, 2045 akan ditinggalin ya. Semakin generasi yang tua diganti generasi yang muda, mereka cepat belajar dari sosial media, internet, akhirnya semakin kebongkar ya. Mau dibilang ramatan, mau dibilang bayar iklannya mahal-mahal tiap pagi juga nggak bakal ya. Jadi nggak bisa untuk menyembunyikan yang namanya udah apa namanya borok bau begitu ya, mau ditutup pakai 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 perban ya, suatu saat kalau nggak disembuhin ya borok itu tetap aja bau begitu ya. Bisa dilihat orang. Nah, saya rasa akan makin banyak ya. Jadi saya lihat berita-berita sekarang makin bagus sebenarnya di Indonesia, muslim-muslim yang cerdas, yang lebih terdidik, lebih mulai mempertanyakan ajarannya, ramatan di mana, model kayak begini, begitu ya, suka melarang-larang. Jadi bagus, mestinya ada 10 sampai 20, itu semakin bagus, banyak muslim yang akan murtad ya. Sekarang banyak saya lihat itu udah mulai muslim-muslim, banyak yang ke gereja, muslim-muslim udah mulai ngomongnya toleransi-toleransi, di sosial media juga dengerin lagu rohani udah puluhan ribu tuh, bahkan mungkin ribuan yang udah pada murtad begitu ya. Lama-lama udah ditinggalin itu ya, udah mereka udah lebih memilih eh, ikut agama bukannya jadi orang yang tambah baik, yang ada suka intimidatif, suka bohong, takia, nggak sesuai kebenaran, hanya demi membela agama, bela ustadz ulamanya tukang kawin, ustadz ulamanya memperkaya diri, ya kan pada kaya-kaya semua kan, si UAS kaya, si sampai ulama siapa, Basalama juga kaya, si Hidayat juga siapa, UAH apa tuh Ustadz apa Adi Hidayat juga kaya, siapa lagi tuh yang pakai sorban-sorban, semuanya kaya. Aagim, Aagim, Aagim. Agim juga kaya begitu ya, udah kaya ya kawin lagi ya kan, sama si Somad juga kawin lagi, nggak Aduh. heran. Jadi akhirnya yang muda-muda dia ngelihat, bohong lu katanya kan, pada marah kan, ngomong aja lu munafik lu katanya ya. Saya rasa makanya muslim lama-lama justru kejadian-kejadian gini makin ditinggalin, bagus begitu, karena dia kan mungkin nggak percaya, dibohongin kan selama ini. Dia jangan Iya, percaya sama kafir, jangan sama kafir, nggak usah kita yang ngomong, kejadian-kejadian perilaku-perilaku mereka lah yang membuat biar itu yang menjadikan fakta. Nah kan kalau udah fakta kan nggak bisa dibohongin lagi. Oh ya ternyata si Agim bener ya kawin lagi.
muda, ya kan? Nanti mungkin udah kalau dipercaya lagi bisa-bisa kawin lagi yang ketiga. Sama aja si Somad ya. Jadi ternyata otongnya gatal juga ya si Somad nih ya. Mulutnya ngomongnya manis-manis, tapi otongnya gatal juga ternyata begitu kan. Nah akhirnya orang jadi ngelihat ya ibu-ibu pada mencak-mencak gitu ya. Gila ini nggak bisa kontrol otongnya tuh katanya. Ngomong aja manis lu katanya. Nah, sama aja semua. Jadi akhirnya mereka melihat belum lagi kekerasan, intimidasi, ya sama aja bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia suka perang, miskin. Nah, justru perilaku perilaku mereka yang akhirnya membuat mereka enek, mau muntah. Ya sekarang saya rasa udah tahap mulai enek, sebentar lagi pada muntah rame-rame, begitu ya udah muntah rame-rame itu ya saya rasa lama-lama akan banyak Quran-Quran dibuangin ke god-god seperti di Arab Saudi ya saya rasa seperti itu di Timur Tengah sekarang juga sama di Arab Saudi juga udah banyak itu yang nggak pakai jilbab ya udah pada sekuler gue dibohongin sama agama yang ada ngomongnya ramatan-ramatan katanya yang ada taunya suka perang yang ada suka bunuh-bunuhan sekolahnya nggak ini mana perilakunya ngomongnya adab bagus sekolah pesantren yang ada suka intimidasi segala macam jadi nggak ada artinya nah orang akhirnya kan mana mau lagi dibohongin ya lama-lama internet ini benar-benar lebih mencerdaskan data dan fakta dimanapun bisa dibaca semua orang. Nah, data-data itulah kita nggak perlu iklan banyak-banyak. Iklannya justru lewat internet perilaku-perilaku mereka ya pelarangan-pelarangan ibadah ini kan dicelegon dari dulu kan. Akhirnya lama-lama udah bikin gerah mereka. Mereka malu pada dasarnya ya. Buat muslim-muslim yang cerdas, buat muslim-muslim yang sekolah lebih pakai rasio ya rasional malu mereka punya hati nurani ya kan mereka akan mempertanyakan mana mungkin katanya Tuhan menciptakan manusia masa murtad aja mesti dibunuh begitu kan mikir dia ya akhirnya orang lama-lama udah nggak takut-takut lagi murtad kalau dulu ditakut-takutin murtad mesti bisa dibunuh ya si Somad juga bilang bisa dibunuh bisa di ini ya bahkan ya kejadian banyak itu kan orang tuanya bisa dibunuh sama anaknya ya, karena beda agama. Ajaran macam apa kalau kayak begitu ya haus darah ajarannya ya semua akhirnya mereka melihat dari internet ini sejarahnya dibuka historisnya bagaimana kekerasannya Islam takianya Islam kebohongannya Islam apa pemaksaan Islam untuk memeluk agamanya dengan merebut daerah-daerah suku-suku yang lama ya mulai dari Muhammad akhirnya dia lihat wah Saya ini kira mah nggak nabi palsu katanya udah kalau kayak begitu saya rasa 2035 2045 barulah Indonesia mulai ya yang lebih yang wajib makan babi kan. udah 70% baru bisa maju ya gitu Nah, ya ya silakan Pak Teddy ngomong. oh terus Pak Rizka terus. Ya udah saya udah ada dulu coba yang lain udah kepanjangan.